Halo semuanya, selamat datang di podcast Opini Kuy, podcast anak-anak muda. Suara pemuda adalah suara perubahan. Jiwa pemuda adalah Jiwa pembaharu. Senang banget sekarang podcast kita kedatangan Babe kita, Babe Opini Kuy. Yaitu siapa? Babe Obri. Yeay. Ya, Halo Babe, sehat? alhamdulillah sehat sekali hari ini walaupun cuaca agak mendung ya. Sibuk apa nih, Babe? Sibuk ya. Ngurusin podcast. Sibuk ngurusin podcast, sibuk ngurusin juga jiwa-jiwa yang tersesat. Ngomongin jiwa-jiwa yang tersesat. Berkaitan dengan tema kita ya tadi, yaitu tema kita kali ini adalah bergaul sehat agar jiwa nggak lelah. Asik, mantap ya. Anak muda zaman sekarang itu suka gampang lelah nggak sih kayak gini? ya sih terasa. Kerja dikit capek, padahal sebetulnya mah kerja gitu-gitu aja kali ya. Benar-benar. Tapi yang jadi pertanyaannya itu Ya, apa yang menyebabkan lelahnya gitu ya? Benar Itu sekali. sih. oke. Kaitannya dengan kesehatan mental gak sih? Kalau ada data dan fakta beneran bahwa kesehatan mental yang terjadi di anak muda sekarang itu mencapai 14,3% Luar biasa. Data nasional ya berarti ya, di WHO. di WHO dunia. Oke. Pasti kita sangat mengkhawatirkan ya anak muda zaman sekarang, di mana mereka sangat banyak yang insecure ya. Itu kan sudah selalu terjadi di kalangan anak muda ya. Oke. Dan apa kaitannya kenapa justru pergaulan itu menjadi penyebab kesehatan mental? Oke, sakitnya mental ya. Oke. Ya, sebelum dijawab ke situ, kita akan coba membaca ini ya, sejarah ke belakang lah gitu ya. Ya, istilah mental health itu ramenya itu di tahun 2017-an ya, Mas saya gitu ya. Mental health 2017 yang terutama dipopulerkan oleh anak-anak Gen Z ya. Nah, kalau saya tuh lahir di milenial di tahun menjelang tahun 80-an lah, saya itu seperti itu. Nah, pada masa saya itu tidak dikenal dengan istilah mental health gitu ya, gitu. Kita itu dikuat-kuatkan saja gitu ya. Nah, itu ada masalah, ada di teman-teman pernah di sekolah juga kita dibully gitu. Tapi ya masa cowok nangis gitu, kuat gitu kan ya. Pulang ke rumah kita ngobrol, oleh orang tua itu, masa anak laki-laki cina kalah itu, lawan lagi aja gitu kan ya, kayak gitu. Nah, jadi mungkin pada kondisi saya saat itu juga di tempat gitu belum ada medsos ya, kayak sekarang online tidak ada gitu. Ke sekolah tuh masih jalan kaki. Kemudian kita juga paling angkutan tuh angkot gitu ya, angkot damri itu. Ya di situ terlatih juga bagaimana generasi milenial itu dalam hal untuk menunggu angkot itu kan butuh kesabaran ya. Ketika angkot penuh gitu, ya udah kita ngobrol lagi aja pinggir jalan itu kan ya. Sampai angkot kedua, ketiga baru kita dapat ya, bisa sampai setengah jam, bisa sejam itu nungguan angkot itu. Apalagi pas waktu pulang sekolah itu rame banget itu seperti itu. Ya mungkin itu dilatih ya gitu ya. Kemudian jalan kaki juga ya, dengan data dokter saat ini juga, orang-orang psikolog juga, bahwa sehat jalan kaki itu menyehatkan ya gitu ya, mempengaruhi kepada hormon tubuh. Jadi dopamin, endorfin itu akan naik kan, itu yang mempengaruhi suasana hati manusia. Nah, mungkin disitulah milenial itu ditempa gitu. Nah, kalau Gen Z ini kan kelahiran 97 sampai 2012 ya, yang dimana mereka lah generasi yang merasakan langsung gadget. Mereka itu dibesarkan ya orang tua milenial, kemudian anaknya itu anak-anak Gen Z. Anak-anak Gen Z itu udah familiar terhadap gadget gitu ya. Jadi mereka banyak curhat di medsos, kemudian juga mereka mau apapun bisa ya, aplikasi itu mau makan apapun juga bisa pesannya itu. Nah, mungkin dari hal situ juga
walaupun mereka tidak berinteraksi sosial secara fisik, tetapi secara komunikasi mereka bisa via medsos itu ya, walaupun orangnya lagi di kamar nih gitu. Tapi ada sisi yang tidak sehatnya itu, yaitu jiwa mereka itu lemah gitu. Lemahnya itu ya pertama tingkat stres tinggi gitu ya. Ya kebayang diam di kamar, nggak ada interaksi, kemudian juga apapun mereka dimudahkan, yang penting ada saldonya, medsosnya itu, di aplikasinya itu bisa pesan apa ini itu, tetapi tetap manusia itu adalah makhluk sosial ya. Secara teori makhluk sosial, makhluk yang butuh berinteraksi gitu kan. Nah ini yang kadang-kadang suka dilupakan gitu kan ya, bahwa ya misalkan kembali manusia itu juga, kita ini ada 3 unsur dalam tubuh kita ini ya gitu ya. Ada jasad yang terlihat itu yang sering diperhatikan itu kan ya, yang didandanin, yang dibersihkan, yang dikasih aksesoris itu kan ya, itu jasad. Kemudian ada yang kedua itu ruh itu ya, ruh itu yang memberikan energi kehidupan. Terus ada jiwa. Jiwa inilah yang seperti jasad, jiwa itu sebenarnya itu dia juga butuh diperhatikan, butuh juga di maintenance mereka, jasad jiwa itu. Nah kalau makan minum itu nutrisinya buat jasad jasad. Nah kalau jiwa itu nutrisinya itu apa? Konten-konten yang mendidik, informasi yang baik dan benar itu. Kemudian juga kalau dalam orang-orang beragama itu ya, mereka orang Islam itu mereka beribadah, berdoa, itu nutrisi untuk jiwa itu gitu. Seperti itu. Nah disebut orang yang mental health itu merasa tenang, nyaman, bisa mengelola emosi ya, tingkat stresnya bisa dikelola, kemudian dia bisa juga menghadapi masalah itu pun dengan tenang. Nah itu salah satu ciri bahwa mental itu sehat gitu, jiwa itu sehat gitu, seperti itu. Dia bisa mengelola apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Betul. Jadi nggak panikan gitu ya, gitu. Sebenarnya solusi yang terbaik dan bagusnya itu apa ya? Oke. Udah zaman sekarang ya, Iya. menghadapi tadi kecemasan, Oke. Kesan mental ya gitu. Nah, Gen Z tadi mereka latar belakangnya, mereka itu anak-anak yang cenderung introvert ya, anak yang mereka hidupnya dengan gadget, komunikasi sama gadget gitu kan ya, seperti itu. Nah saya juga punya anak Gen Z itu ya begitu. Kalau ngobrol begini itu memegang HP gitu ya, tapi mereka mendengarkan sih. Tapi kan untuk anak milenial loh nggak sopan gitu kan. Tapi ya realitas seperti itu ya, harus memahami kondisi mereka saat itu gitu, saat ini gitu. Ciri bahwa mereka itu tidak yang sakit ya jiwanya gitu ya, sama solusinya ya. Ciri kalau misalkan mereka sedang sakit jiwanya itu ya, pertama mereka gampang tersulut emosinya ya kan gitu. Terus yang kedua, kalaupun ada masalah mereka itu langsung mengadu ke orang tua. Nah walaupun wajahnya rambu, tapi jiwa-jiwa itu jiwa-jiwa Juliet itu. Karena kalau begitu ya kayak kemarin kasusnya yang SM Seman 1 Cimarga ya, yang di Banten itu kan, gara-gara ditampar oleh kepala sekolah ya, gurunya itu, dia langsung ngadukan ke orang tua ya. Nah untuk milenial saya itu Gak berani ya Pak? Itu penghapus itu pelayang. Oh iya. Kemudian saya pernah mengalami itu Mister Kayu tuh, itu pernah tuh itu menghadapi itu gitu ya, oleh guru dipukul gitu kan, kemudian dijeler kita ini. Tapi ketika saya ngadu pulang ke rumah, orang itu ditambahin malahan. Ditambahin gitu kan. Jadi orang tuanya tuh pada saat itu ya karena udah menitipkan ke sekolah, mungkin dididik gitu kan. Kalau misalkan salah ya emang fair aja salah gitu. Nah kalau sekarang kan tidak begitu ya. Ya Gen Z itu kalau ketika mengadu, orang tua kan pasti orang tua milenial nih. Nah jadi orang tua milenial ini mungkin ada perasaan mereka, ya saya tidak mau mendidik anak saya itu seperti saya alami gitu kan. Akhirnya lebih kepada respon itu ekspresif ya, tanpa dicerna juga gitu kan. Solusinya bagi Gen Z ya, tetap manusia itu butuh interaksi sosial, butuh bertemu, butuh
ngobrol, butuh lingkungan-lingkungan yang memang sehat ya, karena tanpa manusia ngobrol dengan secara ketemu face to face ataupun berkelompok, tingkat stres lebih tinggi teh. Kenapa begitu? Karena konten-konten itu kan maaf ya, banyak konten yang tidak mendidik ya gitu. Akhirnya terjadi brain rot gitu kan ya, otak itu. Jadi apa sih istilahnya, pembusukannya otak itu ya, pembusukan, dan kata ini tidak bisa berpikir jernih gitu, tidak bisa menganalisa suatu masalah itu harus bagaimana solusinya, itu tidak bisa gitu. Atau juga burn out ya itu ya, istilah itu ya, akhirnya lelah jiwa, lelah mental ya, akhirnya fisik juga lelah gitu. Dan semua itu dari manusia, itu dari jiwa dulu. Kalau fisik kita ini respon dari jiwa kita gitu. Banyak sekali hal yang memang disukai. Kalau sukanya itu ya karena serba instan, pengennya itu serba instan. Iya. Udah main HP di rumah gitu kan. Oke. Jadi nggak ada kayak keluar gitu. Kayak olahraga atau apa gitu untuk meningkatkan hormon ya, dengan hormon dopaminnya, endorfinnya. Iya, ada punya semangat muda. Oke. Kenyataannya yang ya tadi seperti itu yang tidak dia. Oke. Ya. Kalau secara sudut pandang keilmuan ya, saya coba dari sudut pandang keilmuan secara sosiologis, kemudian juga psikologis, biologi, dan fisika nih ya, itu ya nanti. Nah, nanti yang terakhir ya, kembali kepada solusi agama sudah mengajarkan itu sebenarnya, itu ya, Islam itu. Nah, kalau secara sudut pandang sosiologis, manusia itu kan makhluk sosial ya. Dia butuh membangun jaringan, dia butuh bergaul, karena secara sosiologis ini, orang yang misalkan bergaul kepada lingkungannya itu tidak baik, 1, 2, 3 kali itu dia akan berubah gitu. Kenapa bisa begitu? Nah, karena di tubuh kita ini sel otak itu ada sebutnya itu, kalau dalam teori itu mirror neurons gitu ya, itu. Jadi sel otak itu sel di mana otak itu menjiplak gitu ya, seperti kita berkaca gitu. Jadi contoh begini, kita ketemu sama teman kita itu punya iPhone, 1 kali, 2 kali, 3 kali, akhirnya ingin menjiplak, ingin punya HP iPhone itu, terpengaruhi. Nah, kalau misalkan itu tidak terpenuhi, itu ada respon tubuh secara biologi, hormon kortisol yang naik. Itu hormon stres itu teh gitu ya. Hormon stres, kepikiran mau punya iPhone itu kan, nanti dengan gaya hidup gitu kan ya, kepikirannya gitu kan, tuh gaya hidup saya akan di lingkungan, saya akan direndahkan karena nggak punya iPhone itu. Nah, itu kan secara respon biologi begitu, hormon tubuh itu gitu. Nah, ini akhirnya yang membuat orang itu tidak sehat secara mental gitu teh gitu. Sistemik ini tuh gitu, kalau bisa itu sistemik. Jadi maksudnya gini, nah kalau di dalam dunia marketing, kondisi ini sangat dipakai itu dengan konten-konten nih. Konten itu misalkan kita lagi apa carinya tentang cari sepatu itu kan, nanti kan yang muncul tuh algoritma sepatu itu kan. Nanti sepatu tuh bertambah dengan aksesorisnya apa gitu, karena ketika sering begitu kita terus 2 menit 3 menit sampai berjam-jam, nah empati kita tuh muncul gitu ya, neuron tuh akhirnya menumbuhkan rasa empati yang dalam. Jadi ketika udah dalam empati ini merasakan bahwa ingin memiliki itu gitu. Nah, yang bahaya itu kan itu nanti bagaimana dia punya keyakinan, nanti dia mengambil keputusan seperti apa keputusan itu ya, dengan cara yang baik atau dengan cara yang buruk gitu, untuk mendapatkan itu apa yang dia, informasi yang dia terima itu akan mengambil keputusan sesuai dengan informasi yang dia terima gitu. Kalau itu mah berdasarkan tadi ya, pandang sosial gitu. sosiologis itu dia butuh pengakuan. Nah, kemudian dia juga butuh juga jaringan, itu kan, jaringan. Kalau misalkan dia seorang yang ingin sukses, mungkin dia cari jaringan yang sukses gitu kan, seperti itu.
Berarti aku jadi kepikiran Nah. kalau misalkan tadi tuh disinggung manusia itu secara sosiologis mereka itu butuh yang namanya interaksi. Betul. Nah, sekarang Gen Z gitu ya, kita lihat Iya. Gen Z itu mereka pada senang sama dunianya sendiri. Iya. Berarti hal yang menyebabkan mereka itu memiliki kecacatan atau kesalahan penyakit mental itu karena tidak sesuai fitrahnya sebagai manusia, sebagai seorang makhluk bersosialisasi. Betul. Itu juga termasuk ya? Betul, yang paling dasar itu. Manusia butuh interaksi, butuh ketemu. Nah, itu yang paling dasar itu begitu. Bergaulnya tadi ya, balik lagi harus sehat. Harus sehat. Nah, itu. Berarti Karena kalau manusia berjalan atau bergerak sesuai dengan fitrahnya, tadi sosialisasi, mereka tuh ya akan terhindar dengan permasalahan mental. minimal meminimalisir lah gitu ya. Meminimalisir gitu ya, gitu. Karena kan perlu tahu juga ilmunya ya. Betul. Nanti kan ketika ketemu dan apa informasi yang dia terima itu kan ya, seperti itu kan. Ketika misalkan gaulnya itu dengan yang kurang baik dia misalkan mengikuti komunitas kurang baik ya nanti kurang lebih dia akan begitu kurang baik juga gitu. Seperti itu teh. Jadi secara sosiologisnya dia butuh pengakuan, butuh interaksi. Kemudian secara respon psikologis ya, respon tubuh itu ini kita punya sel mirror neurons itu kan, itu bisa menjiplak, yang dimana menjiplak itu nanti tergantung inputnya. Ketika inputnya ini bahagia ya berarti hormon dopamin, endorfinnya naik. Nah kalau misalkan inputnya dia jadi stres, berarti kan hormon kortisol naik nih, yang akhirnya itu dia tuh membuat merasa tidak nyaman, kemudian juga menjadi cemas itu ya itu. Tetapi juga dopamin, endorfin juga ketika kebanyakan juga jadi tidak baik juga. Itu dengan ibaratnya mereka itu dengan konten tuh cara singkat mendapatkan kesenangan itu. Nah kesenangan itu apa? Kan kita bisa lihat konten ya, konten humor ya, konten-konten yang sifatnya itu menghibur itu kan kita bahagia ya gitu ya. Nah kalau saya sebagai generasi milenial itu untuk mendapatkan kebahagiaan itu harus ada perjuangan dulu. Aku jadi ingat ini loh, Beb. Ya. Mungkin jargon anak-anak milenial zaman dulu. Iya. Mungkin gitu. Bisa, kudu bisa sebenarnya kalau bahasa Sunda. Kan kadang kalau ada nih teman-teman dari aku juga gitu, ada dari kalangan milenial. Mereka tuh memang kayak gitu. Bisa nggak bisa harus coba dulu sampai dia bisa. Dan itu teh ada efek tadi kesenangannya gitu ya. Iya, betul. Karena ada respon tubuh ya, karena kan tubuh ini merespon ya. Respon tubuh kita merespon kan, di dalam tubuh kita ada hormon-hormon itu. Nah, hormon ini yang merespon itu gitu kan gitu. Itu. Karena mungkin kebanyakan di zaman sekarang modern, media digital yang sekarang dikuasai karena serba modern, serba bisa diakses gitu ya. Sehingga kan tadi pengennya tuh serba instan. Beda sama zaman yang dulu kan. Milenial. Pengen bahagia itu harus ada perjuangan dulu. Gitu. Betul. Karena sulit mungkin aksesnya dulu. Iya betul sekali, dan ya udah harus berjuang gitu. Aduh. Betul. Sekarang kan serba instan ya. Serba bisa kalau cari tinggal ketik, tinggal dicari gitu. Nah berarti itu kesalahan Gen Z atau kesalahan sistem yang ada sekarang? Ya ini secara ini sistemik ya ini ya. Jadi tidak bisa misalnya ini salahnya secara sosiologis, secara biologis karena memang tubuhnya ada cacat, nggak bisa, atau sudut pandang secara psikologis nggak bisa. Nah ya itu udah satu kesatuan sistemik, bagaimana untuk memperbaikinya ya minimal itu ya orang tuh harus bergaul dengan lingkungan yang sehat gitu ya. Gitu. Minimal banget itu teh itu untuk menjaga bahwa biar jiwanya itu tetap sehat gitu, walaupun secapek apapun fisik kita capek ya, ini saya rasakan nih, secapek apapun fisik kita kalau jiwa kita sehat, nah itu insya Allah tubuh itu bisa menyangga gitu. Berarti kuncinya ada di jiwa gitu teh, seperti itu. Dan pergaulan yang sehat. Kalau pergaulan yang sehat, pasti jiwa-jiwanya sehat. Jiwa itu tergantung perkumpulan atau jiwa itu dia bisa mengaktualisasikan dirinya sendiri? Atau jiwa itu memang
dia itu harus berjalan beriringan dengan Oke. sosialisasi itu. Oke, saya minum dulu ya sebelum menjawab ya. Nih, kelihatannya airnya enak nih. Enkua ya. Ya, kita minum dulu dulu. Kayaknya aku juga butuh Enkua. Butuh Enkua. Loh, segar jadi ini fresh ya jiwanya. Oke, berarti yang pertama gini, kenapa kita harus berkumpul sama yang benarnya? Rasulullah itu udah 1400 tahun yang lalu ya. Rasulullah Muhammad itu SAW itu sudah memberikan isyarat gitu ya. Udah memberi di dalam hadisnya itu, bertemanlah dengan tukang parfum ya. Jangan berteman dengan pandai besi. Apa maksudnya ini tuh? Maksudnya bahwa kalau kita bergaul dengan tukang parfum ya minimal kita pun bisa merasakan wanginya. Kalau dengan pandai besi, kita itu akan terbawa baunya gitu. Karena minimal itu maksimalnya apa ya akan kena cipratan apinya gitu ya, merusak tubuh dan juga baju kita gitu. Itu kan dalam contoh pergaulannya gitu seperti itu. Nah, kalau dibawa dengan realitas saat ini, kalau misalkan orang itu mau sukses, ya dia harus berkumpul sama orang-orang yang sukses. Orang yang pintar bergaul sama orang yang pintar gitu. Dalam arti kata begini, bukan menjadi eksklusif, tapi dia punya untuk mencharge jiwanya situ ya. Ketika dia turun misalkan bergaul dengan siapapun nggak jadi masalah, tapi dia punya tempat kembali, tempat kumpulan yang mana untuk menguatkan jiwanya gitu. Kenapa bisa begitu? Secara fisika, ketika kita ngobrol sekali, dua kali, tiga kali, sering-sering berkumpul gitu kan, itu kan obrolannya tentang kesuksesan ya. Orang sukses, orang pintar ngobrolnya tentang apa? Tentang berbagai macam ilmu ya, dia tuh ya mengupas ilmu itu kan seperti itu. Nah, di situ terjadi resonansi gitu ya, dan juga vibrasi saling memantulkan. Nah, itu sangat sangat berpengaruh itu seperti itu. Secara fisika seperti itu. Nah, secara Islami jiwa itu kan dihadirkan oleh yang Maha Kuasa ya, Allah Subhanahu wa taala gitu. Berarti kan Allah Subhanahu wa taala udah tahu kebutuhan jiwa itu apa gitu kan ya. Nutrisinya itu apa gitu kan. Nah, nutrisinya itu ya diberikanlah manusia itu nutrisi itu ya Quran, hadis. Nah, ketika dia sering membaca Quran, sering membaca kemudian membaca risalah para nabi itu dan juga para sahabat. Nah, itu jiwanya itu akan terkuatkan gitu seperti itu gitu. Nah, ini kan bahaya ketika dia tidak tahu misalkan atau minim tentang literasi kepada Quran itu kan. Akhirnya apa? Akhirnya itu mengambil keputusan itu mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsu itu orang Sunda mah kuma aing we itu kan gitu kan. Nah, kalau dalam sistem tubuh kita, dalam sistem tubuh ini kita ada otak tengah, ada sistem limbik emosi. Nah, otak tengah ini kan ini di situ tuh tersimpan itu salah satunya itu ada ekspektasi. Ekspektasi itu sebuah hal yang dibayangkan inginnya ideal ya, itu ideal itu. Nah, kemudian kita ada sistem limbik. Sistem limbik ini sistem perasaan yang dimana itu dia merespon dari panca indera, informasi dari panca indera ya gitu ya, dari mata itu melihat warna-warna ya, melihat ini, kemudian telinga itu mendengar musik gitu kan ya, mendengar suara-suara, kemudian juga mulutnya dari makanan itu kan, kemudian juga hidung ini dari bau-bauan nih harum-harum itu kan responnya kemana? Ke sistem limbik itu. Ketika sistem limbik ini dapat informasi, itu ada pituitary itu yang bergetar, yang mengeluarkan hormonnya gitu. Nah, ketika contoh beginilah, misalkan teteh-teteh dikasih harapan, itu ya, kasih harapan nanti minggu depan akan ada bonus gitu kan, ya kan bahagia ya. Bahagia nggak itu? Ya kan? Semangat kan itu kan? Bahagia kan sambil menanti itu kan minggu depan gimana nih gitu. Selama penantian itu, ini kan itu dopamin endorfin tuh terus meningkat itu kita kan sampai menunggu hari H itu gitu kan pernah. Kemudian ketika realitanya itu tidak terjadi, itu kan ya, ini kan terjadi gesekan dengan otak tengah dan sistem limbik ini. Ada gesekan, itu kan menjadi sebuah masalah ya.
Itu kan jadi sebuah masalah yang akhirnya itu masalah ini ketika diikutin, ya, arahnya kemana keputusan ini? Ya, keputusannya kepada yang sifatnya itu destruktif, menghancurkan, atau sifatnya itu kalau disebut jadi marah-marah gitu kan, atau jadi emosionalnya tidak terkendali, atau jadi stres. Atau dia mengambil keputusannya yang sifatnya itu udah nerima aja dulu lah, nerima takdir Allah gitu kan. Nah, tapi untuk menerima takdir Allah itu juga ini kan butuh edukasi, butuh pemahamannya. Itu di mana disimpannya? Ada di otak depan. Nah, otak depannya sebagai stabilizer, otak depan ini. Nih, otak depan. Ini sebagai stabilizer itu yang mendamaikan antara otak tengah sama sistem limbik, antara idealita dan realita. Itu itu mendamaikan. Jadi semakin banyak dia mendapatkan input kepada wawasan-wawasan keagamaan ataupun yang sifatnya itu juga motivasi itu kan bisa mendamaikan itu teh. Berarti di sini tuh otak depan teh isinya bisa diisi ilmu pengetahuan. Iya, Kan? betul. Oh gitu ya. Pengetahuan. Semakin banyak dia mengetahui informasi tentang Allah, semakin sehat juga ya. Dan semakin seseorang itu mampu untuk Iya, menerima, mengaplikasikan apa yang terjadi dalam kehidupannya. dalam kehidupannya. Tadi yang ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Gitu teh. Ya kita lihat contoh ya, maaf ya, misalkan orang yang berpendidikan sama orang yang misalkan dia kurang berpendidikan ya, dia merespon masalah itu berbeda, ya, responnya beda itu. Dan mengambil keputusan pun juga akan berbeda. Cenderung yang kurang pendidikan destruktif, ya, emosional, itu kan minimal apa dengan ucapan kan, ucapannya kasar gitu, seperti itu. Tapi kalau yang orang itu berpendidikan, itu dia bisa memanage emosinya, kemudian dia mengambil keputusan dengan cara yang soft gitu ya, itu seperti itu. Soft tapi kena gitu. Soft tapi kena. Definisi orang yang berpendidikan itu sebenarnya gimana sih, Beh? Apakah mereka itu tahu semua ilmu pengetahuan atau seperti apa gitu? Soalnya kan ada juga orang yang banyak lulusan ya sarjana atau apa gitu ya, bukannya apa-apa gitu ini. Ada juga yang tidak bisa menahan emosinya, mungkin tidak pribadi juga gitu, Beh. Nah, jadi si apa ya, menjadi garis besar, garis bawahnya itu yang bisa dikatakan seorang itu berpendidikan supaya bisa merespon apa yang terjadi seperti apa. Nah, memang pendidikan ini ya juga emang tidak semua orang berpendidikan juga bisa mengelola emosi ya. Tetap manusia itu ada yang menciptakan ya manusia itu ya. Kalau misalkan kita dalam Islam itu bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan, dan pasti sang pencipta sudah tahu kebutuhan makhluknya gitu kan, hambanya gitu kan. Nah, yang terutama itu pondasi itu adalah emang ilmu agama gitu. Itu pondasi awal itu pondasi awal tuh. Indonesia yang nggak dasar, Indonesia bisa begini itu yang negara yang besar ini karena pondasinya diajarkan agama dari pendidikan ya, balita lah gitu ya. Itu kan udah dimasukkan ke madrasah atau minimal tuh ngaji ke tetangga ya, ke guru ngaji, itu kan udah diajarkan tuh pendidikan agama tuh ya. Secara ilmu biologi itu dijawab gitu, kenapa bisa begitu ketika antara tadi ya otak tengah dan sistem limbik itu terus bergesekan dan otak depan kita tidak bisa menstabilkan itu, tidak bisa menenteramkan otak tengah dan sistem limbik itu. Yang terjadi itu kan apa? Ucapan ya, keluhan. Ketika keluhan ini diucapkan atau misalkan saya mah tidak bisa mengerjakan itu gitu, ini kan terdengar oleh telinga ya, terdengar oleh telinga itu kan memberikan informasi lagi yang akhirnya ini informasi ini akan turun ke jantung. Jantung akan berdetak lebih kuat Ketika jantung berdetak lebih kencang, aliran darah tubuh kita pun juga itu aliran darah tuh jadi nggak stabil gitu. Akhirnya apa? Sistem saraf, otot kita tegang semua itu. Anak muda sekarang untuk memulai agar sehat jiwanya adalah dengan sabar dulu deh. Sabar dulu Tapi sabarnya tadi kan kata Rian juga diterima dulu,
terus disyukuri dulu, lanjut ikhtiar dan doa gitu. Jadi kayak ada kontradiksi sama teori gini, Ben. Apa ya, agama adalah ilusi. Nah, gitu ya. Agama itu adalah ilusi. Sebenarnya orang yang beragama itu cenderung mereka apa ya, menerima keadaan. Jadi candu ya, kalau bahasa ini pernah dengar tuh ya. Agama adalah candu. Saya kalau ada ujian-ujian datang teh cenderung diterima. Padahal sebetulnya cara pandang Islam begitu ya. Nggak begitu. Berarti kan itu ada perubahan mindset ya, bahwa sabar itu diam gitu. Tidak begitu, atau udah nerima aja nanti balasan di surga, tidak begitu. Gitu. Bahwa ya kita ini makhluk jasadiah. Unik manusia itu kan ada tiga unsur dalam tubuh ini ya. Jadi tarik menarik, yang satu ruh itu inginnya itu beribadah saja, kemudian jasad ini tarikannya itu inginnya kepada urusan duniawi ya, gitu ya, ingin punya kendaraan yang bagus-bagus, ingin punya rumah yang banyak, ingin punya tanah-tanah yang luas, ingin berkebun, wah banyak kali keinginan. Ini kan jasad guys, yang sifatnya keinginan itu sifatnya tanah ya, karena jasad unsurnya tanah gitu kan. Gitu. Kemudian ada jiwa di tengah-tengah ini. Irisan itu ya, jadi jiwa ini memilih nih, jiwa ini informasinya apa, banyak yang mana nih jiwa ini, informasi itu informasi yang sifatnya itu dia terima itu tentang duniawi, atau dunia informasi itu tentang mengingatkan kepada kematian akhirat ya, melalui Islam gitu. Nah, jiwa ini memilih gitu. Nah, setiap pilihan itu nanti dipertanggungjawabkan itu, setiap kita pilihan itu dipertanggungjawabkan ya gitu. Makanya kalau dalam Quran tuh qad aflaha man zakkaha, bersyukurlah orang-orang yang mensucikan jiwanya gitu ya. Dari apa mensucikan itu? Ya dari mengikuti hawa nafsunya gitu kan, karena jasadnya mengikuti hawa nafsu gitu, karena Allah sudah mengilhamkan dalam diri manusia itu, daripada jiwa itu diilhamkan dua pilihan, jalan fujur dan jalan takwa. Nah, setiap pilihan itulah yang akan dinilai oleh Raqib dan Atid. Bisa memilih baik dan benar itu sesuai dengan fitrahnya, itu berarti butuh jiwa yang sehat. Sehat itu kan berarti bersih ya. Sehat itu berarti bersih gimana maksudnya? Bersih dari segala hal kan sehat ya. Oke, jadi bisa saja jiwa itu seperti jasad kita, kena flu ya gitu ya, kemudian juga batuk-batuk gitu kan gitu. Ya jiwa pun sama, kadang-kadang ya mungkin itu lagi bad mood gitu kan, kemudian juga ada muncul rasa malasnya, yaitu hal-hal yang dalam ini mah hal yang normal lah gitu ya gitu. Tapi bagaimana kita bisa memaintain jiwa kita gitu kan gitu. Ketika kita lagi malas, tetap yang utama kita kerjakan gitu. Kewajiban mah gitu kan, tidak jadi lalai ya. Contoh kayak gini, orang sakit ya, kita lagi sakit batuk pilek. Apakah yang utama itu makan dan minum kita tinggalkan? Tidak kan? Ya sama, itu jiwa pun sama. Ketika misalkan dia lagi malas, apakah yang utama jiwa itu seperti doa dan ibadah itu ditinggalkan? Harusnya mah enggak kan, harusnya ditunaikan itu karena itu bersih bagi jiwa. Kalau itu ditinggalkan, tambah sakit jiwanya itu nantinya tuh, makin banyak penyakit jiwa tuh gitu kan itu. Nah, penyakit jiwa ini bukan hanya jadi orang gila di jalan raya itu ya, ketika dia mengambil yang bukan haknya, itu dasarnya mah gitu. Ketika dia mengambil yang bukan haknya, itu orang udah sakit, indikasi sakit jiwa. Soalnya jiwa itu tidak mau sebenarnya untuk mengambil yang tidak haknya. Betul. Karena tadi lebih dekat kepada Allah ya, maksudnya kepada yang kebaikan gitu. Kebaikan. Makanya di Islam itu kenapa ya, Islam itu sangat ketat dengan syariatnya gitu ya. Bangun tidur, berdoa berdoa. gimana caranya Ini kan bangun tidur berdoa itu ya. Kemudian masuk ke WC berdoa. Mau mandi itu berdoa. Kemudian keluar kamar mandi itu berdoa. Mau bercermin berdoa. Ganti pakaian dulu dong. Ganti pakaian dulu ya. Oke, ganti pakaian tuh berdoa itu ya. Kemudian mau makan tuh berdoa. Wow, keluar rumah berdoa gitu kan ya, menuntut ilmu pun berdoa. Jadi banyak doa itu apa sih sebenarnya gitu ya?
apa sih doa, maksudnya kemana doa ini kan itu kan. Nah maksudnya itu ada hal yang penting di dalam diri ini yang perlu dijaga, itu jiwa itu dijaga dengan berdoa, dengan ibadah. Jadi kalau misalkan dikatakan ribet, itu ya ribet bagi jiwa yang kotor, bagi jiwa yang tersesat akan Islam itu akan berat. Ketika kita saat ini kita di medsos itu kan banyak informasi yang sifatnya itu tidak mendidik ya, itu kan membuat kita itu jadi terbiasa ya, menjadi dinormalisasi itu hal-hal yang tidak baik ya. Maaf kalau misalkan data berita kemarin ya gitu ya, saya pernah baca itu Indonesia ini kan jadi urutan kelima ya dunia ya LGBT. Berarti ketika makin bertambah berarti kan terjadi normalisasi ini teh gitu kan ya. Akhirnya nanti dianggap bahwa LGBT itu bukan lagi sebuah hal yang ya minimal tuh hal yang tabu ya gitu ya. Kalau jauh ke dalam prinsip itu tuh dalam prinsip Islam itu ya itu kan udah melawan kodratnya itu. Nah, itu lama kelamaan itu kan dinormalisasi mereka cukup lama gitu teh. Perlu adanya penemuan jati diri. Penemuan jati diri teh nanti teh. Makanya ketika datang yang benar, ketika kita ngobrolin masalah, misalkan ngobrolin masalah yang baik dan benar gitu kan, aneh gitu kan ya. Atau misalkan ada serius banget ya ini kan obrol tentang yang hal-hal yang emang edukasi itu kan agak aneh gitu teh gitu. Jadi udah terbiasa pada suatu hal yang bersifat mungkin anomali sebetulnya. Dan karena itu udah terbiasa, ketika ada kebenaran datang, mau itu dalam aspek agama yang lain, namanya itu tuh merasa aneh, oh gini enggak gini gitu. Nah, gitu. Sebenarnya yang benar teh ini, tapi karena kebiasaannya seperti itu, jadi merasa enggak deh gitu. Ya, respon tubuh pun saya aneh ya gitu, tidak begitu ya. Saya misalkan saya informasi yang saya terima itu begitu.